kita itu tidak bisa mengubah niat orang lain. Santunan anak yatim. Nah, lalu dimintai apa itu sedekah-sedekah. Ayo santunan anak yatim, begitu ya. Sudah terkumpul uang. Didatangkan anak yatim. Ternyata ada yang SMA. Ya. Nah, ini sudah tidak anak yatim, maka anak SMA ini yang sudah balik umpamanya, ya, atau ngapunten ya, masih kecil, masih punya bapak, cuma ibunya sudah pisah, bapaknya pindah ke Jakarta, dianggap gak ada bapak. Ini bukan yatim. Nah, ini haram. Kita tidak bisa mengubah niat kita karena kita niatnya itu santunan anak yatim, kok ada yang nerima tidak anak yatim, itu haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal perbuatan itu hanya tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang itu mendapat balasan tergantung apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrahnya itu karena mencari keridhaan Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya ini mengarah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya ini karena ingin mendapatkan dunia, awim ra'atin yang kihuha, atau mendapatkan wanita yang dapat ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajar ilaihi, maka hijrahnya ini ia akan mendapatkan yang ia inginkan, yaitu dunia dan wanita yang dinikahi. Muttafaqun alaih. Hadis ini sangat penting, Pak. Sampai-sampai Imam Nawawi, pengarang kitab ini juga itu menyampaikan bahwa hadis ini termasuk seperempat dari agama. Jadi hadis satu ini saja seperempat ilmu agama itu ada di sini. Bahkan hadis ini di kitab Sahih Bukhari itu nomor 1. Saking pentingnya hadis ini, ya. Jadi inti dari hadis ini bahwa sesungguhnya segala kegiatan, amal perbuatan tergantung niatnya. Dan seseorang ini mendapatkan sesuatu tergantung niatnya. Ngapunten, orang sebanyak ini yang duduk di sini termasuk sing ngomong, ini tidak sama mendapatkan pahalanya, Pak. Oh jelas, sing ngomong itu pahalane akeh. Soalnya apa? Sing ngekei ilmu. Belum tentu. Wong ini kemau arepe ndelek berkat Lho oleh berkat toh, Pak. Ya. Jadi niat, apa yang diniatkan itu yang ia dapat. Contoh ngapunten, ono azam tak kene iki. Umpamane azam itu nyenengi cewek yang di sekitar sini. Terima kasih. Terus orang tuanya ini ke masjid. Waduh, calon mertua nang masjid nih. Tak nang masjid cek lihat dah. Dapatnya hanya itu, tidak dapat pahala sama sekali. Ya. Jadi sekali lagi makanya di sini dijelaskan faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih.
Barang siapa yang berhijrah, hijrah itu kalau secara teks maksudnya adalah perpindahan tempat dari Mekah ke Madinah, itu hijrah. Ya. Berarti kita itu enggak bisa hijrah, Pak. Oh, enggak di Mekah, enggak di Madinah. Oh, enggak begitu. Ya. Jadi waktu itu di Mekah itu sudah enak-enaknya, Pak. Ono bojo. Perdagangan berjalan, nyambut gawe wis enak. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini diperintahkan hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena di Mekah dalam rangka dakwah tidak kondusif. Disuruh ke Madinah. Nah, saat sahabat-sahabat ini yang ingin mengikuti ke Madinah, ini beda niatnya. Karena apa? Ngapunten, yang hijrah ini laki-laki semuanya. Wedok gajijak, jadi bojone anake gajijak. Ada orang yang niatnya saya hijrah ikut Rasulullah, ingin ridho Allah dan mempelajari agama Islam di sana dan mengamalkan agama Islam di sana. Ini ada yang niat begitu. Ono sing niat ngene, ngapunten, bojo nduk oma rewel cerewet wis repot iki nduk Mekah, wis tak hijrah bae nduk kono kok oleh bojo. Nah ini ya, ngapunten, karena saat itu, bukan saat itu saja, saat ini saja untuk menikah lagi itu tidak usah minta izin mbok wek. Duh, ngopo iki? Sapa sing ngomong iki? Ya, perhatian sing dudoh ya, nek Pak Rofi gawani aku wis. Ana bojone cale. Ngapunten Ibu-ibu nggih. Nurut Islam, ini hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Di sini disebutkan ya. Jadi wa'an Amiril Mukminina Abi Hafsin, ya. Jadi dari Umar bin Khattab, ayahnya Hafsah. Hafsah ini pernah ditinggal oleh suaminya, berarti rondo. Nah, saat rondo, Sayyidina Umar itu towo-towo, Pak. Ya, ketemu Abu Bakar. Abu Bakar, ada apa Umar? Saya punya anak putri saiki janda. Sampai nggak gelem nikah tah ambek putriku. Langsung melayu, Pak. Gak atik ngomong iya atau enggak. Ngono ku ketemu Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman juga ditawani oleh Sayyidina Umar. Utsman, saya punya putri Hafsah namanya. Ya, sekarang janda. Sampai nggak ingin nikah kita. Apa jawab Sayyidina Utsman? Saat ini saya nggak ingin nikah. Artinya apa? Ngapunten, menurut hukum Islam itu nikah itu tidak harus izin kepada istri tua. Repot iki ya. Sip ya. Si ngomong tadi sip, ada istrinya enggak ini? Ya, ngapunten Ibu ya. Ini hukum Islam. Tapi hukum negara tidak boleh. Makanya Ibu nggak usah takut. Ya, hukum negara itu kalau suami ingin nikah lagi wajib minta persetujuan mbok wek, minta persetujuan istri lama. Tidak hanya tanda tangan begitu saja, tapi istri tua ini harus diajak ke pengadilan negeri, di sidang, gelem enggak ya, terus bagaimana nafkahnya bagaimana. Jadi ibu nggak usah khawatir, nek bapaknya kepen rabi mana wangel saiki wis ya, jadi nggak usah khawatir. Nah, itu si sahabat yang ada di Mekah
karena mungkin ya istrinya sudah tua atau cerewet waktu itu di Mekah, wis tak nang Madinah melok ijo bae nduk kono ana bojo maneh. Atau waktu di Mekah dia itu orang yang tidak begitu kaya, wis tak ngadu nasib bae engko di Madinah iso kaya. Nah, kalau hijrahnya itu karena ingin menikahi wanita atau mendapatkan harta benda, ya hanya dapat itu. Oleh karena itu hijrah saat itu pindah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Cuma saat ini tidak begitu namanya hijrah. Hijrah adalah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ya, itu adalah hijrah. Jadi atau menuju ke tempat yang lebih baik. Contoh, dulu rumahnya nduk gang lebar, ya, saiki pindah untuk nang Ngampel sana. Jadi ini menuju ke tempat yang lebih baik. Dulu ngapunten ada bapak-bapak sing sopir ya, sopir umpamane sik magrib ini di tengah dalan, Pak. Gitu deh ya. Ya, di tengah dalan salatnya bisa boga. Ya, saiki alhamdulillah umpamane setiap saat maghrib ini sudah di masjid. Berarti ini hijrah. Ya, menuju ke tempat yang lebih baik. Jadi hijrah kita bukan dari Mekah ke Madinah, tapi menuju ke tempat yang lebih baik. Itu kadang-kadang disalahartikan. Ini pemuda hijrah. Ya, koyo seakan-akan apa api-api dewe, ya. Tapi intinya pokok kita itu menuju kepada kebaikan, entah dikatakan hijrah atau tidak. Yang penting kita tetap menuju kepada kebaikan, termasuk segala sesuatu yang kita lakukan. Mari kita niatkan yang baik. Kita itu tidak bisa mengubah niat orang lain. Sekali lagi tidak bisa mengubah niat orang lain. Contoh begini, Pak. Contoh, ini yang sering dilakukan oleh teman-teman. Tanggal 10 Muharram, Asyura itu biasanya ada apa? Santunan, Pak ya. Santunan anak yatim. Nah, lalu dimintai apa itu sedekah-sedekah. Ayo santunan anak yatim, begitu ya. Sudah terkumpul uang, didatangkan anak yatim, ternyata ada yang SMA, ya. Nah, ini sudah tidak anak yatim, maka anak SMA ini yang sudah balik umpamanya, ya, atau ngapunten ya, masih kecil, masih punya bapak. Cuma ibunya sudah pisah, bapaknya pindah ke Jakarta, dianggap gak di bapak. Ini bukan yatim. Nah, ini haram. Kita tidak bisa mengubah niat kita karena kita niatnya itu santunan anak yatim, kok ada yang menerima tidak anak yatim, itu haram. Nah, seandainya kalau takut begitu, bisa santunan anak yatim dan duafa. Tapi kalau memang bisa mendatangkan anak yatim yang sesungguhnya, tidak apa-apa, santunan anak yatim diseleksi, ya. Jadi Pak Jarwo ini yatim dah, yatim piatu ya, yatim piatu ini ya. Termasuk saya ini yatim piatu, boleh diajak nanti ini, ya. Jadi kita upayakan niat kita yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.